Bab 355. Setelah Aaron mandi, dia keluar tanpa piyama sementara Frieda masih berbaring di tempat tidur tanpa bergerak. Faktanya, Aaron telah melihat banyak wanita dan Frieda memberinya perasaan yang berbeda. Itu adalah perasaan masa muda. Lagi pula, Frieda hanya mahasiswa baru dan dia baru berusia 18 tahun. Ini adalah usia yang sempurna bagi seorang wanita. Ini adalah godaan besar. Harun tertawa. Dia semakin bersemangat melihat reaksi Frieda ketika dia bangun keesokan paginya dengan dia berbaring di sampingnya. Haha, akan lebih baik baginya untuk marah karena dia sangat sok. Aaron terkekeh dan berjalan mendekat. Dia akan mengambil tindakan ketika ponselnya tiba-tiba berdering. Aaron tidak repot-repot mengambilnya. Mengapa dia harus repot-repot mengangkat telepon ketika ada kecantikan di sini di tempat tidur? Aaron mengabaikannya, tetapi telepon berdering tanpa henti. Aaron kesal dan dia mengambil telepon untuk melihatnya. Namun, dia terkejut ketika melihat ID penelepon dan langsung menutup telepon tanpa menjawabnya. Tak lama kemudian, orang itu menelepon lagi. Aaron tidak punya pilihan selain menenangkan diri dan menjawab, "Kakak, mengapa kamu memanggilku sekarang? Aku akan tidur. Mari kita bicarakan besok. Jangan berani-berani menutup telepon lagi." Suara dingin adiknya datang dari seberang telepon. Itu adalah Patricia. Semua kartu bank Aaron adalah kartu tambahan Patricia. Dia tahu segalanya tentang pengeluaran Aaron. Dan baru saja, dia telah menerima pesan tentang pengeluarannya. Patricia terlalu malas untuk peduli ketika dia melihat kata restoran. Adik laki-lakinya sering menghabiskan 70 atau 80 ribu dolar di restoran mewah dan dia sudah terbiasa. Namun, ketika dia melihatnya dengan cermat, dia sedikit terkejut. Bukankah ini restoran di Hotel Luna? Dia berpikir untuk dirinya sendiri. Itu hotel Ibu Chuck, kan? Mengapa Aaron pergi ke tempat Chuck lagi? Apa yang dia lakukan? Apakah dia mencoba memprovokasi Chuck? Pertanyaan-pertanyaan itu menyiksanya, jadi dia harus menyelesaikannya. Kak, aku baru saja menutup telepon secara tidak sengaja. Maaf, oke? Aku sangat mengantuk sekarang. Aku menutup telepon, kata Aaron sambil tidak sabar untuk mengakhiri panggilan. Beraninya kau? Izinkan saya bertanya, mengapa Anda pergi ke Hotel Luna untuk makan malam? Patricia bertanya. Makanannya enak di sana. Kenapa lagi bisa? Aaron menjawab tanpa daya. Apa yang ingin kakaknya katakan? Apakah dia menelepon karena makanannya terlalu mahal? Memikirkan hal ini, dia berkata, sister, saya tidak akan menghabiskan begitu banyak waktu berikutnya. Ini bukan tentang harga. Saya tidak akan menelepon hanya karena itu. Saya ingin bertanya apakah Anda tahu siapa pemilik hotel ini? Patricia sangat tegas saat berbicara. Aaron bertanya sebagai balasan ketika dia melihat sekeliling ruangan. Siapa itu? Patricia terkejut. Dia tahu dari nada suaranya bahwa dia benar-benar tidak tahu. Dia menghela napas lega. Tidak apa-apa selama dia tidak ada di sana untuk memprovokasi Chuck. Kakak, hotel siapa ini? Aaron bertanya dengan sedih. Dia telah menyinggung tuan muda tetapi yang terakhir bahkan tidak berani melakukan apapun padanya, jadi siapa pemiliknya? Hotel tempat Anda menginap adalah milik Ibu Chuck, jawab Patricia. Apa? Kakak, apa kau bercanda? Bagaimana bisa itu milik Chuck? Harun terkejut. Apa yang sedang terjadi? Mengapa hotel yang bagus dan sehebat ini milik Ibu Chuck? Mungkinkah tuan muda tadi adalah Chuck? Aaron mengerutkan kening pada pemikiran ini. Benar. Aku mengantarnya ke hotel terakhir kali, jawab Patricia. Kakak, apakah kamu bercanda? Mengapa kamu mengirimnya ke hotel? Chuck tidak melakukan apapun padamu, kan? Kakak, katakan padaku, jika dia berani melakukan apapun, aku akan memotong tangannya. Aaron berseru dengan marah. Pada saat yang sama, dia tidak senang. Dia tidak percaya bahwa Chuck, bajingan ini benar-benar memiliki hotel bintang 5. Berapa banyak properti yang dia miliki di keluarganya? Diam, apa yang kamu bicarakan? Apa kamu tidak mengenalku? Patricia memarahi dengan dingin. Harun menghela napas lega. Dia tahu betul orang seperti apa adiknya itu. Jika Chuck berani melakukan sesuatu padanya, dia pasti akan membalas di tempat. Maaf, suster. Saya benar-benar tidak tahu bahwa hotel ini miliknya. Kalau tidak, saya tidak akan check-in di sini. Aaron terdiam. Itu benar. Jika dia tahu itu hotel Chuck, dia tidak akan datang lagi. Aku tahu kamu memesan kamar di sana. Aku sudah memperingatkanmu berkali-kali. Tetaplah dengan satu pacar dan jangan membuat masalah. Kamu tidak mengambil kata-kataku, kan? Patricia lega mendengar kata-kata Aaron. Dia tahu bahwa dia pasti tidak tahu bahwa ini adalah hotel Chuck. Namun, tindakannya membuat Patricia kesal. Dia merasa bahwa kakaknya terlalu tidak setia. Bagaimana dia bisa bersikap seperti ini? Aku tahu, suster. Aku tidak akan datang ke sini lagi. Aku akan menutup telepon sekarang.
Aaron segera menutup telepon setelah menyelesaikan kata-katanya. Kemudian, Patricia tidak memanggilnya lagi dan dia akhirnya lega. Dia meletakkan ponselnya tetapi dia tidak ingin beralih ke hotel lain. Itu buang-buang waktu baginya untuk melakukan itu. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia memutuskan untuk memperlakukannya sebagai membuang uangnya dan membantu Chuck kali ini. Dia berjalan ke Frieda, yang sedang berbaring di tempat tidur dan berkata dengan penuh semangat, "Aku datang." Sementara itu, Patricia mondar-mandir di dalam rumah. Dia merasa perlu untuk memahami seluruh situasi dengan jelas. Dia memanggil saudara laki-lakinya lagi dan Aaron, yang berada di seberang telepon, tidak berdaya ketika dia mengangkat telepon dan berkata, "Kakak, apa yang sebenarnya kamu inginkan?" "Beri aku nomor telepon Chuck dan aku akan meneleponnya," kata Patricia. "Kurasa tidak perlu." "Dia mungkin tidak tahu aku ada di hotelnya," jawab Aaron. "Mengapa?" Patricia bertanya. "Saya baru saja memakan ceroaker kuningnya yang dia berikan kepada saya dengan sukarela," kata Aaron. Dia merasa senang memikirkan merebut barang-barang dari Chuck. Chuck si idiot itu pasti memberinya hidangan karena Chuck mengira dia adalah pelanggan dan ingin menyenangkannya. Namun, si bodoh itu mungkin tidak tahu siapa yang menginginkan ikan itu. Jika dia tahu, ekspresi seperti apa yang akan dia miliki? Bahkan, jika Frieda tidak ada, Aaron pasti ingin pamer di depan Chuck dengan sengaja. "Kenapa kau melakukan itu?" Patricia mengerutkan kening dan bertanya. "Saya pelanggan, itu sebabnya," balas Aaron. Dia masih menerima begitu saja. Dia membayar untuk itu dan itu tidak gratis. "Lupakan saja. Beri aku nomor teleponnya. Aku akan menghubunginya," bentak Patricia. Pelipisnya berdenyut-denyut karena perilaku arogan Harun. "Oke, tapi jangan bilang aku ada di hotelnya," Aaron mengingatkannya. "Mengerti," jawab Patricia. Setelah menutup telepon, Aaron mengirimkan nomor Chuck kepada adiknya. Dia percaya padanya karena dia selalu menepati janjinya. Dia tidak akan memberitahu Chuck bahwa dia ada di sini. Aaron meletakkan teleponnya lagi. Dia mengulurkan tangannya saat dia menatap gadis lembut di tempat tidur. Sementara itu, Patricia menelepon Chuck. Saat ini, Chuck sedang mandi setelah selesai makan dan bersiap untuk tidur. Adapun Betty, dia harus menjaga keselamatannya di luar. Setelah itu, Lara mengirim pesan ke Chuck lagi, menanyakan apakah Chuck sudah tidur atau belum, tetapi dia mengabaikannya. Namun, setelah melihat-lihat foto Lara, Chuck merasa tidak bisa tidur. Dia ingin menemukan Yvette, tetapi dia tidak tahu bagaimana situasinya sekarang. Saat Chuck sedang memikirkannya, ponselnya berdering. Chuck terkejut mengetahui bahwa itu adalah nomor yang tidak dikenal tetapi dia tetap menjawabnya. "Halo, saya Patricia, saudara perempuan Aaron." Suara Patricia datang dari seberang. "Oh, halo, ada apa?" Chuck merasa aneh. Saat itu sudah larut malam, jadi mengapa dia tiba-tiba memanggilnya? "Bukan masalah besar. Aku hanya ingin bertanya apakah kakakku menyinggungmu lagi." Nada Patricia serius saat dia bertanya. Setelah dia kembali ke rumah, dia merasa ketakutan ketika mengetahui bahwa pemilik Hotel Luna adalah Karen Lee. Dia belum pernah mendengar nama itu sebelumnya, tetapi baru-baru ini, ada banyak hotel di negara ini yang dibeli dengan harga tinggi oleh wanita bernama Karen ini. Semua proyek itu bernilai 7 atau 8 miliar dolar. Itu adalah jumlah uang yang sangat besar tetapi dia tidak berhenti dan terus membeli lebih banyak hotel. Ini menunjukkan bahwa Karen kaya dan berkuasa dan dia memiliki sedikitnya 15 miliar dolar untuk cadangan. Wanita ini benar-benar di luar keluarga Dawson dan sebagai putranya, adalah hal kecil bagi Chuck untuk kehilangan 2,5 miliar dolar. Mereka tidak akan pernah mampu menyinggung orang-orang seperti itu. Karena itu, Patricia harus menelepon dan memeriksa. Dia harus memastikan bahwa Aaron tidak akan menimbulkan masalah lagi. Jika tidak, itu tidak akan sesederhana membayar kembali uang terakhir kali. "Tidak. Kenapa kamu bertanya?" Chuck masih bingung. Patricia menghela napas lega dan menjawab, "Tidak ada, selamat malam." "Ya, selamat malam," kata Chuck dan menutup telepon. Dia menatap telepon dengan tidak percaya sementara Patricia merasa nyaman. Chuck berpikir sejenak dan merasa masih agak aneh bagi Patricia untuk tiba-tiba menelepon saat ini. Mungkinkah Aaron merencanakan sesuatu? Chuck bangkit dan membuka pintu untuk pergi. Dia menemukan Betty berbaring di sofa. Dia sedang tidur dan Chuck bisa melihat sosok montoknya di bawah paparan cahaya. Bab 356. Perlu disebutkan bahwa sosok Betty tampak indah secara mistis di bawah pencahayaan seperti ini. Dia tidak berganti piyama tetapi hanya mengenakan pakaian biasa sehingga dia bisa bangun untuk menghadapi apapun kapan saja. Ini adalah persyaratan perlindungan jarak dekat. Chuck ingat saat dia tidak sengaja menyentuh Betty 2 kali. Dia menjawab dengan canggung tetapi tidak menyebutkan apapun setelah itu seolah-olah tidak ada yang terjadi. Sebuah ide mesum muncul di benak Chuck. Bagaimana dia akan bereaksi jika dia melakukan sesuatu padanya? Apakah dia akan menolak? Atau apakah dia terlalu malu untuk menjawab?
Atau apakah dia hanya berpura-pura tidur dan tidak tahu apa-apa, membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan? Atau akankah dia mengeluh kepada ibunya dan menamparnya? Pria selalu punya ide aneh dan Chuck tidak terkecuali. Selain itu, setelah menyadari bahwa Betty memiliki sosok yang baik, itu normal bagi Chuck untuk memiliki ide ini. Hanya saja Chuck mampu menahan keinginannya. Chuck berjalan mendekat dan memanggil, "Betty, Betty." Betty membuka matanya yang indah yang diselimuti rasa kantuk. Chuck merasa telah kehilangan kesempatan. Betty benar-benar tertidur sekarang, jadi dia mungkin tidak akan bangun jika dia melakukan sesuatu padanya. Namun, Chuck tidak akan melewati batas. Kecuali secara tidak sengaja menyentuhnya, dia tidak bisa melakukan hal lain padanya. Ternyata Betty tidak bodoh. "Tuan muda, ada apa?" kata Betty dan berdiri dari sofa. "Baru saja saudara perempuan Aaron, Patricia, menelepon saya dan bertanya apakah Aaron telah melakukan sesuatu kepada saya. Panggilan teleponnya mengingatkan saya akan sesuatu dan saya ingin Anda memeriksanya sekarang," jawab Chuck. Kemudian, dia menambahkan dengan canggung, apakah aku mengganggumu?" "Tidak, Tuan muda, tunggu sebentar. Saya akan menelepon dan menanyakan di mana Aaron." Betty mengeluarkan ponselnya setelah menyelesaikan kata-katanya. Dalam waktu kurang dari 10 detik, Betty hanya menyebut nama Aaron sebelum menutup telepon. Setelah itu, dia menoleh ke Chuck dan berkata, "Tuan muda, mohon tunggu beberapa menit." "Baiklah," Chuck duduk di sofa dan menunggu. "Betty, kamu sebenarnya bisa tidur di kamar. Ada banyak kamar di sini," sarannya. Presidential Suite sangat luas dan ada banyak kamar. Oleh karena itu, tidak apa-apa bagi Betty untuk tidur di salah satu kamar. Tidak perlu baginya untuk tidur di sofa. "Terima kasih, Tuan muda. Tapi, lebih baik aku tidur di sofa dekat kamarmu, jadi aku bisa melindungimu kapan saja," jawab Betty. Ini adalah tugasnya dan sofanya cukup nyaman. Lagi pula, perabot itu berharga $70.000, jadi dia bisa tidur nyenyak di atasnya. Setelah mendengar ini, Chuck tidak bersikeras pada topik itu. Sekitar 3 menit kemudian, ponsel Betty berdering. Setelah dia menjawab telepon, ekspresi aneh muncul di wajahnya dan dia berkata, "Baiklah, terima kasih." Betty menutup telepon dan berkata kepada Chuck, "Tuan muda, Aaron ada di hotel hanya 1 lantai di bawah kita." Chuck terkejut. Apakah Aaron memesan kamar di sini? Ini adalah situasi yang langka. Dia juga membawa seorang wanita, lanjut Betty. Chuck menganggapnya normal. Tentu saja, Aaron akan membawa seorang wanita bersamanya ke hotel. Chuck mengangkat bahu dan menjawab, "Baiklah, Betty, kamu bisa melanjutkan tidur." Chuck berpikir bahwa Aaron mungkin tidak tahu bahwa ini adalah hotel ibunya ketika dia memesan kamar di sini. Karena dia sudah memesan kamar di sini, Chuck tidak akan terlalu membosankan untuk mengganggu dia dan istrinya. "Tuan muda, wanita itu tampaknya tidak sadarkan diri," tambah Betty. "Apa maksudmu? Apakah maksudmu wanita itu telah dibius?" kata Chuck. Dia berpikir bahwa itu tidak mungkin. Aaron mungkin tidak berotak tetapi dia memiliki ketampanan, jadi mengapa dia harus menggunakan membius seorang gadis? "Tuan muda, Anda dapat melihat video pengawasan," kata Betty dan mengeluarkan ponselnya. Chuck pergi dengan rasa ingin tahu. Dia melihat Aaron muncul di lobi hotel dengan seorang wanita jangkung dan berkaki panjang di lengannya dan dia menuju ke meja depan. Chuck merasa aneh saat menyadari siapa wanita itu. Gadis itu adalah primadona kampus, Frieda, bukan? Chuck mengangkat bahu. Ini menarik. Apakah dia mabuk atau Aaron membiusnya? Bagaimanapun, mata Frieda tertutup dan Aaron memeluknya. Jika dia tidak memeluknya, dia mungkin akan tidur di lantai. "Tuan muda, apakah kamu tertawa?" tanya Betty aneh. "Apa artinya ini? Apakah Chuck melakukan hal semacam ini sebelumnya juga?" "Tidak. Jangan khawatir tentang hal-hal ini," jawab Chuck. Secara alami, dia tidak akan peduli tentang itu. Apa hubungannya dengan dia? Faktanya, Frieda sangat sok dan sombong di depan Chuck. Sejujurnya, dia senang dia dibius oleh Aaron. Wanita seperti ini pantas mendapatkannya. "Betty, kenapa ekspresi itu?" Chuck bertanya dan terdiam saat melihat ekspresi Betty yang sangat aneh. Tidak akan memiliki kesempatan untuk... "Tuan muda, apakah Anda mengenal wanita ini?" tanya Betty. Dia merasa bahwa Chuck mengenal wanita ini karena dia tahu bahwa dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Ya, tapi ini urusannya sendiri. Jika dia tidak keluar dengan Aaron, maka dia tidak akan memiliki kesempatan untuk membiusnya. Dia harus menanggung konsekuensi dari tindakannya, Chuck mengangkat bahu dan menjawab. "Tuan muda, Anda benar," Betty setuju. Dia pikir itu baik-baik saja juga. Seperti yang dikatakan Chuck, karena gadis itu berkencan dengan seorang pria, dia seharusnya tahu apa yang akan terjadi. Wanita itu mungkin berpura-pura mabuk juga.
Oke, ayo tidur, kata Chuck sambil berjalan ke kamar. Betty melirik ponselnya sebelum duduk berjongkok dan menutup matanya yang indah untuk beristirahat. Chuck pergi tidur segera setelah dia kembali ke kamarnya. Dia terlalu malas untuk mempedulikannya. Namun, Frieda pasti akan ketakutan ketika dia bangun. Namun, itu seharusnya tidak terjadi karena dia menyukai Baller dan Ern harus sesuai dengan persyaratannya, bukan? Chuck tidak terlalu memikirkannya dan dia tidur nyenyak kali ini. Yang mengejutkan, Chuck memimpikan Willa dan dia menciumnya. Chuck sangat bersemangat sehingga dia tidak ingin bangun dari tidurnya. Baru setelah Betty mengetuk pintunya di pagi hari untuk mengingatkannya bahwa dia harus pergi ke kelas, Chuck bangun. Untungnya, dia hanya mencium Willa dan tidak melakukan apapun dalam mimpinya tadi malam. Chuck cukup menghormati Willa. Sayangnya, Chuck menghela nafas. Dia belum melihat Willa untuk sementara waktu dan dia sangat merindukannya. Dia merindukan suaranya yang lembut dan sosoknya yang hangat. Sepertinya dia harus mencari waktu untuk pergi ke Central City untuk mengunjunginya. Chuck mengenakan pakaiannya dan keluar. Di sisi lain, Betty membawakan sarapannya. Setelah Chuck menyelesaikan sarapannya, mereka turun ke bawah. Ketika mereka tiba di meja depan, Chuck bertanya karena penasaran, apakah Aaron Dawson sudah check out dari kamar. Tuan muda, dia belum memeriksa kamar, tetapi dia pergi sendirian pada pukul 6 pagi, jawab kecantikan di meja depan. Chuck tertawa. Jika Aaron tidak pergi sampai pukul 6 pagi, maka situasi tadi malam pasti sangat intens. Oke, begitu, Chuck tidak bertanya lagi. Aaron pasti pergi sendirian karena dia khawatir dengan reaksi Frieda ketika dia bangun. Pada saat ini, Frieda pasti masih tidur nyenyak. Chuck bisa membayangkan pemandangan tadi malam. Aaron pasti sangat beruntung. Betty, ayo pergi ke sekolah, kata Chuck sambil mengangkat bahu. Tentu saja, tidak ada masalah bagi Betty. Dia segera mengantar Chuck ke sekolah. Ketika mereka tiba di sekolah, Lara kembali menyiapkan secangkir kopi untuk Chuck. Dia segera membawakannya untuk Chuck begitu dia melihatnya. Chuck merasa tidak berdaya. Keduanya bukan pilihan yang baik baginya untuk minum atau tidak meminumnya. Karena itu, dia menerimanya dengan enggan dan menyuruhnya untuk tidak menyiapkannya lagi keesokan harinya. Lara kecewa ketika mendengar ini tetapi tetap setuju. Namun, dia senang saat melihat Chuck meminumnya. Tentu saja, Betty mengikuti mereka. Dia berpura-pura tidak mengenal Chuck. Sejujurnya, dia khawatir karena dia bisa merasakan sesuatu akan terjadi. Tampaknya sepupu Chuck akan mengambil tindakan dalam beberapa hari. Setelah itu, mereka kembali ke kelas dan Lara bertanya kepada Chuck apakah dia akan menghadiri upacara penyambutan. Untuk itu, Chuck menggelengkan kepalanya dan mengatakan bahwa dia tidak tertarik. Apa hubungannya upacara mahasiswa baru dengan siswa tahun kedua? Untuk sementara, ada sepasang mata yang menakjubkan mengawasi Chuck. Dia tersenyum lembut, tatapannya hangat dan penuh kasih sayang. Willa telah mampir ke sekolah dan dengan mudah, dia telah menjadi ketua dan kepala sekolah. Dia telah membeli sekolah itu karena itu adalah lembaga swasta. Chucky, kamu sekarang adalah muridku dan kamu harus belajar dengan giat, gumam Willa. Dia kemudian memutar kepalanya sambil tersenyum. Mantan kepala sekolah itu gemetar dan tidak berani menatap Willa. Willa adalah pemain besar di Central City dan di negara ini. Dia bukan seseorang yang bisa dengan mudah disinggung oleh kepala sekolah. Sekarang dia ada di sini, kepala sekolah dan direktur lainnya ketakutan karena akalnya. Siapa yang bisa menghabiskan lebih dari 30% dari nilai pasar untuk membeli sekolah ini? Willa bisa. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Tanya mantan kepala sekolah dengan cemas. Willa berbalik dan berkata, aku membeli sekolah ini untuk Chuck. Sekarang, temukan guru terbaik untuk mengajarinya. Aku ingin dia unggul dalam pelajarannya. Bab 357. Kepala sekolah langsung memikirkan seorang wanita setelah mendengar perintah Willa. Ada seorang guru cantik yang terkenal di selatan. Apakah Anda ingin mengundangnya ke sini? Tanya kepala sekolah. Bahkan, kepala sekolah terkejut. Apakah Willa membeli sekolah ini untuk seorang siswa? Dan itu untuk siswa yang tidak mengesankan? Dia merasa tidak bisa dipercaya. Chuck tidak memiliki latar belakang yang mengesankan, bukan? Mengapa orang yang kuat seperti Willa merawatnya? Guru yang cantik? Tidak. Willa menolak, dia harus belajar dengan giat. Mengapa kamu memberinya guru yang cantik? Ya, bukankah semua siswa menyukai guru yang cantik? Jawab kepala sekolah. Dia tahu pikiran para siswa dengan sangat baik. Sama seperti semester sebelumnya, tidak ada yang melewatkan kelas IVT karena dia adalah guru tercantik di seluruh sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa guru yang cantik dapat membangkitkan minat belajar siswa. Sayangnya, IVT tiba-tiba berhenti mengajar semester ini. Seolah-olah dia telah menghilang dan dia tidak pernah datang ke sekolah sejak itu. Ya, tapi aku tidak akan membiarkanmu menemukan dia guru seperti itu, kata Willa. Bagaimana jika Chuck jatuh cinta pada guru cantik itu? Willa dalam dilema tetapi dia memutuskan untuk menyetujui saran kepala sekolah. Oke, jika kamu bisa menemukan guru yang cantik, kami akan mempekerjakannya.
Jika tidak bisa, mari kita cari guru lain, kata Willa. Saya tahu apa yang harus dilakukan, jawab kepala sekolah dan dahinya berkeringat. Juga, jangan sampai ada yang tahu, termasuk Chuck sendiri. Ingat, kalau ganti guru harus natural, jangan terlalu mencolok, pinta Willa. Willa berpikir, seberapa menarikkah Chuck akan memanggilku kepala sekolah suatu hari nanti? Willa sangat menantikannya. Ya, kata kepala sekolah dan segera pergi mencari guru terbaik. Bagaimanapun, Willa telah membeli sekolah ini dalam waktu kurang dari 10 menit dan orang seperti dia mampu menyebabkan dia kehilangan pekerjaannya hanya dengan sepatah kata. Willa melihat Chuck dan Lara memasuki kelas dengan Betty mengikuti di belakang. Wajah Willa langsung berubah dan bergumam pada dirinya sendiri, apakah sesuatu terjadi? Willa mengeluarkan ponselnya dengan suasana serius dan membuat panggilan, menginstruksikan. Periksa semua informasi penerbangan di Ocean City dalam 10 hari terakhir, termasuk mobil yang masuk dan keluar. Siapa yang saya cari? Periksa apa yang terjadi di City Square di Ocean City baru-baru ini. Setelah menutup telepon berdering lagi 3 menit kemudian dan Willa menjawab, apakah Anda mengatakan ada insiden keracunan di alun-alun baru-baru ini? Apakah Anda mengetahui siapa yang melakukannya? Tidak yakin? Willa mengalihkan pandangannya yang indah sambil merenung dan segera memikirkan sesuatu. Periksa orang yang bermargali. Siapapun yang masuk dan keluar kota dalam 10 hari terakhir harus diperiksa. Ingat, mungkin ada beberapa orang yang bermargali, tapi temukan aku yang di bawah umur. Dari 30 dan menawan seperti model. Saya tidak peduli berapa banyak waktu yang Anda butuhkan, jika Anda tidak memberi saya hasil dalam sehari, Anda tidak perlu muncul lagi, perintahnya. Setelah itu, dia menutup telepon lagi. Kemudian, Willa bergumam pelan, Chucky, kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa sesuatu terjadi padamu? Sementara itu, kelas pada hari ini relatif santai. Hanya ada 2 kelas di pagi hari dan tidak ada satupun di sore hari. Karena itu, Chuck membawa Queenie dan Lara kembali ke alun-alun setelah dia menyelesaikan kelas paginya. Queenie melanjutkan pekerjaan paruh waktunya sedangkan Lara kembali ke kafenya. Setelah Chuck selesai berbicara dengan Yolanda seperti biasa, dia bersiap untuk kembali beristirahat. Tentu saja, dia juga menelepon Yvette dan bertanya tentang situasinya. Yvette menjawab bahwa tidak apa-apa meskipun sangat melelahkan. Sepertinya dia telah melalui banyak pelatihan. Chuck tiba-tiba memikirkan sebuah gambaran. Dia membayangkan seluruh tubuh Yvette basah oleh keringat, yang merupakan godaan fatal bagi pria. Sayang, aku ingin bertemu denganmu. Jangan menolakku, kata Chuck yang sangat merindukannya. Oke, Hubby, datang dan temukan aku, jawab Yvette. Dia sangat lelah, tapi karena Chuck berkata begitu, apa yang bisa dia lakukan? Dia tidak tahan menolak permintaan Chuck. Chuck pasti menahan diri selama beberapa hari terakhir. Setelah menutup telepon, Chuck memberitahu Betty bahwa dia akan pergi ke tempat Yvette. Tentu saja, Betty tidak keberatan dan dia mengantarnya ke sana. Bu, kamu bisa naik dulu, kata Yvette pada Lisa. Dia harus menunggu Chuck di bawah. Mereka akan berbicara dan apapun yang ingin dilakukan Chuck, Yvette akan setuju, semuanya terserah Chuck. Lisa mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu bertemu dengannya lagi? Lisa ingin bertanya padanya tentang bau kertas toilet hari itu. Dia berpikir dalam hati, Yvette, aku pernah berada di posisimu. Apakah kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan di lantai bawah hari itu? Tapi dia adalah putra pembunuh ayahmu. Memikirkan hal ini, Lisa ingin menyerang tetapi setelah dia berhubungan dengan Yvette, dia menjadi semakin menyayangi putrinya. Dia tidak tahan untuk mengatakannya di depan wajahnya. Bu, aku belum melihatnya selama 3 hari. Aku akan naik setelah beberapa saat, Yvette menundukkan kepalanya dan menjawab. Dia tahu apa yang dia lakukan itu buruk, tapi dia tidak bisa menolak permintaan Chuck. HMPH, Yvette, biarkan aku memberitahumu, tidak mungkin kamu dan dia bisa bersama. Jika kamu bisa bersamanya, maka aku pasti sudah mati, dengus Lisa dan hendak naik ke lantai atas bersama pengawalnya. Bu, panggil Yvette. Dia sedih dan matanya redup. Kata-kata ibunya membuat hati Yvette berdarah. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Kamu bisa bertemu dengannya tapi aku tidak akan pernah setuju kalian berdua bersama. Lisa menolak dengan tegas. Tiba-tiba, pengawalnya bergegas ke arahnya dengan waspada. Terdengar suara tembakan senjata. Yvette! Lisa berteriak. Dia terkejut. Dia melihat suntikan obat penenang di punggung pengawalnya. Pengawal itu pingsan dan tidak sadarkan diri. Yvette, hati-hati! Temukan tempat untuk menutupi dirimu. Lisa menggeram tapi obat penenang lain terbang ke arahnya dan mengenai lengannya. Lisa tiba-tiba merasa lelah. Dia bangkit dan mencoba berjalan tetapi penglihatannya kabur dan dia jatuh ke tanah. Mama! Teriak Yvette. Dia sangat marah. Dia berlari dan mencoba menarik ibunya dan pengawal di belakang mobil. Lisa linglung saat dia bergumam, sepupumu pasti ada di sini. Pergi. Aku tidak mau. Balas Yvette. Dia waspada dan matanya dingin dan galak.
Yvette, pergi sekarang. Mereka punya senjata anestesi. Mereka punya. Jarum anestesi ini sangat kuat bahkan Lisa tidak tahan. Dia pingsan setelah 10 detik sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Yvette tidak panik. Tubuhnya bergerak terus-menerus dan dia bisa melihat jarum yang ditembakkan melewatinya. Dia telah menerima banyak pelatihan dan reaksinya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dia telah belajar untuk tetap tenang dalam situasi seperti itu. Namun, mudah untuk menghindari serangan terbuka tetapi sulit untuk melarikan diri dari serangan rahasia. Engah! Lengan Yvette tertembak dan dia merasa tangannya tiba-tiba mati rasa. Dia duduk lemah di tanah dan memanggil, "Bu, Bu." Yvette terkejut dan marah tetapi kekuatannya meninggalkannya. Dia ingin melawan tetapi efek bius sudah mulai terasa. "Hubi." Gumam Yvette lemah. Matanya tidak bisa lagi melihat dengan jelas. Dia merasa bahwa seseorang datang dari sisi lain jalan. Apakah pria itu, Cak? Yvette benar-benar kehilangan kesadarannya. Apakah aku akan mati seperti ini? Aku tidak bisa menerimanya. Aku tidak bisa menerimanya. Pikirnya putus asa. Mereka adalah dua pria berpakaian hitam dengan senjata anestesi di tangan mereka. Mereka mencibir dan berkata, "Itu mudah." Salah satu dari mereka tersenyum menghina dan berkata, "Ya, Tuan Muda meminta kami untuk berhati-hati dan membawa mereka kembali hidup-hidup, tetapi ini terlalu sederhana. 3 jarum anestesi dan masalahnya terpecahkan. Saya sangat kecewa dengan mereka. Saya pikir itu benar. Semacam ahli. Ya, itu sudah cukup." Tuan Muda berkata bahwa kita harus menangkap wanita yang lebih muda. Dia harus menjadi putri Lisa. Wanita ini memenuhi syarat untuk bersaing dengan Tuan Muda untuk harta keluarganya, tetapi dia tidak akan bertahan sampai hari itu. "Ayo kita gendong dia." Ke dalam mobil, kata pria itu dan membawa Yvette ke mobilnya. Ketika dia berbalik, dia terkejut karena temannya menatap Lisa dengan mesum. "007, apa yang kamu lakukan?" Panggilnya sambil berjalan. "006, aku sedang melihatnya. Lisa ini, aku memiliki keinginan yang kuat untuknya ketika pertama kali melihatnya di Amerika Serikat. Lihat kulitnya, seperti kulit gadis kecil, sangat halus dan lembut. Aku suka wanita seperti dia yang paling," jawab 007 dan matanya berbinar. Ya, Lisa tidak buruk. Dia sangat menarik dan sombong. Pria menyukai wanita seperti ini, tapi sekarang bukan waktu yang tepat untuk melakukan hal seperti itu, kata 006. Namun, matanya mulai menjelajahi Lisa yang terbaring di tanah. Ini benar-benar godaan. Setiap pria memiliki selera yang berbeda pada wanita tetapi keduanya sepertinya menyukai tipe wanita yang sama. Saya tidak peduli apakah ini waktu yang tepat. Anda dapat mengemudi dan saya akan melakukannya di belakang mobil. Setelah itu, Anda juga dapat pergi dengannya. Dia tertembak oleh tembakan anestesi kami dan dia menang enggak tahu apa-apa. Lihat, kata 007 sambil menampar Lisa. Mata Lisa bergerak di bawah kelopak matanya tetapi dia tidak bisa membukanya. Benar saja, tidak ada jawaban tapi pipi kiri Lisa merah akibat tamparan itu. 006 tersenyum dan berkata, "Oke, bawa dia ke mobil. Kamu bisa melakukannya dulu." 007 terkekeh dan mengambil Lisa. Dia bahkan menciumnya. Namun, ada orang lain di tanah dan 007 bertanya, "Apa yang harus kita lakukan dengannya?" "Jangan khawatir tentang dia. Kami tidak di Amerika Serikat. Kami tidak bisa main-main di sini," jawab 006. "Oke, kamu mengemudi, aku akan mulai," kata 007 dan dia memasukkan Lisa ke dalam mobil. Matanya berkilauan dengan keinginan dan niatnya jelas. "Lisa, salahmu karena telah menyinggung Tuan Muda. Kemari dan biarkan aku bermain denganmu," gumamnya bersemangat. Share. Post a comment for Chuck Cannon. Bab 358. 007 sudah mulai beraksi. 006 tersenyum dan pergi ke tempat Tuan Muda itu berada. Dia tidak menyangka misi ini akan diselesaikan dengan mudah. Ditampar. 007 tiba-tiba menampar Lisa dan mengutuk, "BTCH, aku tahu kamu belum sepenuhnya pingsan." Baru saja, setelah mencium Lisa beberapa kali, dia tiba-tiba membuka matanya dengan marah dan mengeluarkan belati untuk menikamnya. Namun, 007 jelas bukan pemula jika dia dikirim dalam misi. Dia tidak lengah saat berciuman, jadi dia segera meraih tangan Lisa dan menyambar belati itu. Tamparan kerasnya hampir membuat Lisa pingsan. 006, yang mengemudikan mobil, tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, bersikaplah lembut padanya. "Lisa sangat cantik dan aku suka wajahnya. Jangan sakiti wajahnya." "Aku tahu," kata 007 sambil tersenyum. Dia terkekeh dan membuka resleting pakaiannya. Lisa meronta-ronta ketakutan dan berteriak, "Apa yang kamu lakukan? Berhenti!" Dia merasakannya ketika dia dicium barusan.
Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah membiarkan pria manapun mendekatinya sejak dia melahirkan Yvette, apalagi membiarkan pria lain menciumnya. Dia sangat malu sehingga dia memaksakan dirinya untuk bangun, tetapi dia merasa lemah dan tidak bisa melawan. Secara bersamaan, pakaiannya terkoyak dan dia sangat ketakutan. Dia akan dilanggar. Apa yang aku lakukan? Haha. Mengapa kamu merawat kulitmu dengan baik? Mengapa kamu begitu cantik? Aku menyukai wanita sepertimu. Aku telah memikirkanmu sejak lama ketika aku berada di Amerika Serikat. Hari ini, hehe, 007 tertawa dan terdiam. Dia berpikir bahwa perjalanan ini sangat berharga. Itu benar. Dia telah mengikuti dan bekerja untuk Damon untuk waktu yang lama dan dia kadang-kadang melihat Lisa. Ia memang tertarik dengan temperamen arogan Lisa. Sebuah ide jahat terlintas di benaknya ketika dia melihat Lisa untuk pertama kalinya. Sudah bertahun-tahun dan ide itu akhirnya menjadi kenyataan. Sekarang, itu adalah hari di mana dia akan memenuhi keinginannya. Di sisi lain, Lisa masih sadar saat 007 menciumnya. Dia ingin bunuh diri tetapi tangannya tidak berdaya. Dia merasa seperti tubuhnya bukan miliknya, tidak peduli seberapa keras dia mencoba untuk bergerak. Dia menangis dan menutup matanya dengan putus asa. Buka matamu, buka matamu. 007 tertawa terbahak-bahak dengan 006 yang sedang mengemudi. 006 mengagumi keputusasaan Lisa melihat melalui kaca spion. Tiba-tiba 007 terkejut dan berteriak, 006, hati-hati mengemudi. Nanti giliranmu. Apa kau ingin kami mati? Mobil itu hampir menabrak kendaraan di jalan yang berlawanan tadi. Bagaimana mungkin 007 tidak marah? 006 terus mengemudi dengan canggung. Sebelumnya, dia sibuk mengagumi Lisa dan tidak menyadari ada mobil yang datang dari seberang. Berbahaya untuk tidak memperhatikan, jadi dia tersadar dan mempercepat. Sementara itu, 007 menatap Lisa yang putus asa dan terus melepas pakaiannya. Air mata Lisa menetes di pipinya tanpa suara. Kengerian dan keputusasaan telah sepenuhnya menenggelamkan Lisa. Pria menjijikan ini menciumnya dan dia bahkan ingin. Dia tidak menginginkan apapun selain mati. Apa katamu? Frieda sudah di kamarnya dan belum keluar. Tanya Chuck. Dia telah menerima telepon dari manajer Hotel Luna. Manajer juga merasa sangat tidak berdaya. Sudah waktunya untuk check out tetapi Frieda bahkan tidak keluar dari kamarnya. Oleh karena itu, manajer hanya bisa mengetuk pintu tetapi tidak ada jawaban. Namun, dia yakin bahwa Frieda telah berada di kamar sepanjang waktu dan dia khawatir sesuatu akan terjadi pada Frieda. Karena itu, dia menggunakan sistem hotel untuk membuka pintu dan memperhatikan bahwa Frieda masih berbaring di tempat tidur dengan pakaiannya yang berantakan. Manajer itu ketakutan dan dia mengira Frieda sudah mati. Manajer itu mengulurkan tangannya dan merasa lega karena Frieda masih bernafas. Manajer tahu dari pengalamannya bahwa Frieda telah dibius dan obat itu terlalu kuat. Akibatnya, Frieda tidak terbangun setelah tidur sepanjang hari. Ya, Tuan Muda, menurut Anda apa yang harus kita lakukan? Manajer hotel menghela nafas. Mengapa gadis muda seperti itu tidak merawat dirinya sendiri? Dia bahkan tidak berpakaian dengan benar. Sudah berapa lama dia dipermainkan? Panggil polisi untuk menanganinya. Beri dia secangkir teh jahe jika dia bangun, jawab Chuck. Dia terlalu malas untuk peduli tentang hal semacam ini. Tadi malam, Frieda pasti sudah lama dipermainkan oleh Aaron. Ya, kata manajer dan menutup telepon. Setelah itu, manajer mulai mengenakan pakaian Frieda untuknya tetapi Frieda masih tertidur lelap. Sepanjang seluruh proses, Frieda tidak menanggapi. Dia seperti mayat kecuali dia masih bernafas. Ketika manajer sedang membantu Frieda mengenakan roknya, dia tiba-tiba melihat sesuatu dan dia tercengang. Apa yang sedang terjadi? Manajer tidak bisa berkata-kata saat dia membantu Frieda kembali ke roknya dan mencoba mengembalikan penampilan aslinya sebanyak mungkin. Setelah itu, manajer merapikan Frieda dan bahkan menyisir rambutnya untuk membuatnya tampak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Wuh! Rengek Frieda tiba-tiba. Kepalanya sakit. Dia melihat seorang wanita asing ketika dia membuka matanya yang lelah dan menyadari bahwa dia berada di lingkungan yang tidak dikenalnya. Dia bingung dan bertanya, siapa kamu? Di mana aku? Frieda sangat waspada. Dia mencoba untuk bangun tetapi dia tidak memiliki banyak kekuatan lagi. Karena itu, dia mulai bertanya, mengapa kepalaku sangat sakit? Apa yang kamu lakukan padaku? Kemudian, Frieda menundukkan kepalanya dan menghela nafas lega ketika dia melihat pakaiannya masih menempel padanya. Apa yang bisa dilakukan wanita sepertiku padamu? Kamu pingsan tadi malam. Dan ya, Tuan Muda kami yang meminta kami mengirimmu ke sini, manajer itu berbohong. Jika dia mengatakan yang sebenarnya kepada Frieda, Frieda mungkin tidak akan bisa menahannya dan dia bahkan mungkin akan bunuh diri. Lebih baik menyelamatkan hidupnya daripada membiarkannya mati. Tuan mudamu? Di mana aku? Tanya Frieda. Dia tidak ingat. Dia masuk ke mobil Aaron, kan?
Kenapa dia ada di sini? Kamu di Hotel Luna. Menir melanjutkan, orang yang menemanimu kemarin sepertinya memiliki beberapa hal yang harus dilakukan dan memintamu untuk pergi sendiri tetapi tak lama setelah itu, kamu pingsan. Oh, siapa tuan mudamu? Tanya Frida. Dia percaya apa yang dikatakan Meneer. Lagi pula, pakaiannya masih utuh. Namun, dia tidak senang karena Eren meninggalkannya sendirian dan menyebabkan dia pingsan. Itu BRK. Namun, dia sangat lemah dan sepertinya dia sangat kelelahan. Apa yang sedang terjadi? Ya, tidak nyaman bagi saya untuk membicarakan hal ini. Mohon tunggu sebentar. Tuan muda kami menyuruh kami menyiapkan teh jahe untuk Anda, jawab Menir itu. Setelah itu, dia meminta seseorang melalui walkie-talkie untuk mengirim secangkir teh. Segera setelah itu, seorang pelayan datang dengan teh jahe. Frieda merasa sangat lapar. Dia meneguk beberapa teguk teh jahe dan merasakan kekuatannya berangsur-angsur kembali. Bisakah kamu membawakanku makanan? Dia meminta. Tentu, Menir itu mengangguk dan memerintahkan pelayan untuk membawakan makanan. Frida duduk di tempat tidur dan bertanya lagi, siapa tuan mudamu? Frida penasaran. Tadi malam, dia telah mengambil makanannya tetapi dia masih membantunya. Tuan muda ini tidak buruk, pikirnya dalam hati. Ini tuan muda meriam, kata Menir itu tetapi dia tidak bisa menambahkan detail apapun. Lagi pula, dia bisa mendengar bahwa nada bicara Cak tidak menyenangkan sebelumnya dan sangat mungkin dia tidak menyukai wanita ini. Tuan muda meriam? Siapakah tuan muda meriam? Frieda bingung saat dia bergumam. Dia ingin menggerakkan tubuhnya tetapi kakinya mati rasa. Setelah itu, dia menatap gaunnya dengan bingung. Betty, cepatlah. Aku merasa ada yang tidak beres, kata Cak. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi instingnya mengatakan sesuatu telah terjadi dan dia merasa tidak nyaman. Tapi tentu saja, itu bukan karena Frieda. Cak tidak peduli padanya. Sebaliknya, dia gelisah karena Yvette. Mengerti, tuan muda, kata Betty dan menginjak pedal gas. Tak lama kemudian mereka sampai di parkiran perumahan. Cak terkejut karena dia melihat orang-orang berkerumun di sana. Apa yang sudah terjadi? Cak membuka pintu mobil dan segera keluar. Betty juga buru-buru turun dari mobil. Cak masuk ke kerumunan dan menemukan seseorang tergeletak di tanah. Bukankah itu pengawal Lisa? Jarum anestesi? Kata Betty. Dia mengenalinya sekilas saat dia melihat pengawal yang tidak sadarkan diri. Temukan mereka dimanapun mereka berada. Periksa semua kamera pengintai. Perintah Cak. Matanya penuh amarah. Jika pengawal ini berbaring di sini, itu berarti Vete dan Lisa juga dibius dan dibawa pergi. Ya, tuan muda, yakinlah bahwa hasilnya pasti akan keluar dalam 3 menit. Betty meyakinkannya dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Cak menunggu dengan napas tertahan. Yvette dan Lisa pasti dibawa pergi oleh Damon. Di mana mereka akan berada? Setelah menunggu kurang dari 2 menit, ponsel Betty menerima video pengawasan. Betty memperhatikannya dan berkata, Tuan muda, masuk ke mobil. Mereka baru saja pergi. Cak sangat gembira dan berlari ke mobil. Keterampilan mengemudi Betty sangat bagus saat dia menginjak pedal gas dan keluar dengan Cak duduk di dalam mobil. Tuan muda, jangan khawatir. Mereka memiliki senjata anestesi dan mereka mengendarai mobil Yvette. Saya sudah mengunci lokasi mobil dengan pemantauan satelit, jelas Betty. Dia melaju kencang melalui kendaraan dan jarum di dashboard bergerak ke atas dengan kecepatan yang mengejutkan. Segera setelah itu, mata Betty menyipit. Dia menunjuk ke mobil di depannya dan berkata, Tuan muda, Yvette dan Lisa ada di mobil itu. Hancurkan itu. Cak memerintahkan dengan dingin. Bab 359. Setelah mendengar kata-kata Cak, Betty secara alami menginjak pedal gas. Mobil itu seperti binatang buas yang kehilangan kendali dan menabrak mobil lain. Cak sangat marah. Bagaimana orang-orang ini bisa menangkap Yvette dan Lisa? Ledakan. Betty mengejar mobil itu dan menabraknya tanpa ampun. Mobil itu bernilai ratusan ribu dolar dan biasanya, orang-orang pasti akan merasa tertekan dengan menabrakkan mobil itu, tetapi Betty tidak. Dia terus menginjak pedal gas dan menabrak mobil dengan kejam. Sementara itu, 007 dan 006 disetrum di mobil lain. 007 sudah melakukan sesuatu pada Lisa dan dia pada dasarnya telanjang. Apa yang sedang terjadi? 007 berteriak dengan marah. Dia akan mengambil tindakan tetapi seseorang telah memotongnya. 006 yang mengemudikan mobil itu tampak mengerikan dan berkata, oh tidak, kami telah ditemukan. Kalau begitu cepat dan pergi. Cepat! Teriak 007. 007 buru-buru memakai pakaiannya. Bukan saatnya dia melanjutkan apa yang dia lakukan. Seseorang telah mengejar mereka. 006 menginjak pedal gas sekeras yang dia bisa. Kedua mobil itu berpacu di jalan di pinggiran kota dan mesinnya menderu dan bergema di sekitar mereka. Hancurkan mereka. Cak menggeram lagi.
Mobil ada di depannya dan dia melihat seorang pria mengenakan pakaiannya melalui kaca belakang mobil. Apakah pria itu melakukan sesuatu pada Yvette? Chuck terbakar amarah pada pemikiran ini. Beraninya pria itu menyentuh istrinya. Mata Chuck memerah. Yvette keras kepala dan jika dia tahu bahwa dia telah dipermalukan, dia tidak akan pernah bisa melupakannya. Ya, Tuan Muda. Jawab Betty. Matanya juga sangat galak. Dia juga seorang wanita dan dia tidak tahan ketika dia melihat pemandangan seperti itu. Dia mulai memukul mobil lain dengan marah. Keterampilan mengemudi Betty terlalu bagus dan dia telah membuat mobil lain terjun ke pasir di pinggir jalan. Oleh karena itu, mobil lain tidak bisa lagi bergerak. Tuan Muda. Harap tetap di dalam mobil, kata Betty. Dia serius dan ini bukan lelucon. Kedua orang ini pasti sangat kuat karena mereka bisa menaklukkan Lisa dan Yvette. Jika sesuatu terjadi pada Chuck, dia tidak akan pernah bisa menjelaskannya kepada Karen. Sesuatu terjadi pada Yvette. Seru Chuck dan sudah turun dari mobil. Betty terkejut dan buru-buru mengikutinya untuk melindunginya. Dia melihat moncong berkilauan keluar dari mobil depan. Setelah itu, seseorang keluar. Itu adalah senjata anestesi. Ada ekspresi kemarahan dan keterkejutan di wajah Betty. Dia mengeluarkan belatinya dan bergegas untuk melindungi Chuck. Hati-hati, Tuan Muda. Dia memanggil dengan keras. Dengan poof, jarum anestesi dikirim terbang oleh belati Betty. Betty terampil dengan belatinya. Kamu mencari kematian. Betty meraung marah. Dia melindungi Chuck di belakangnya dan segera membuang belatinya. Belati terbang keluar seperti anak panah. 007, yang memegang pistol, tidak punya pilihan selain menghindar. Sementara itu, Betty memanfaatkan kesempatan ini untuk bergegas dan mengambil pistol anestesi. Dia mengeluarkan belati lain dan menikam pria itu. 007 cepat bereaksi dan mereka berdua bertarung sengit. Chuck sudah lama marah. Dia mengambil pistol anestesi di tanah dan bergegas ke 006. Api kemarahan membara di kepalanya. Beraninya pria itu menyentuh Yvette? Chuck tidak pernah benar-benar menyentuh Yvette sejak mereka masih anak-anak. Bagaimana dia bisa disentuh oleh pria-pria ini? Chuck sangat marah dan hatinya sakit untuknya. Chuck merasa kasihan pada Yvette. Dia adalah korban dan dia pasti tidak pernah menginginkan ini. Ah! Chuck berteriak sambil berlari ke depan. Dia marah dan kemarahannya terlihat di matanya. Matanya merah dan sangat menakutkan. Di sisi lain, 006 mengerutkan kening. Dia juga seorang master seni bela diri. Bagaimana dia bisa takut dengan tatapan Chuck? Dia melambaikan tinjunya dan pergi ke arah Chuck. 006 akan melawan. Chuck sudah lama tidak bertarung. Dia mungkin terlatih dengan baik tetapi tidak mungkin baginya untuk menjadi tandingan bagi petarung berpengalaman seperti itu. Namun, serangan putus asa Chuck sangat sulit untuk dihadapi. Ketika mereka bertarung, yang paling mereka takuti adalah seorang pria yang tidak takut mati. Tidak ada yang bisa melawan orang seperti itu. Chuck ditinju beberapa kali dan mulutnya berdarah. Namun demikian, dia didorong oleh amarahnya yang membara dan tidak mundur. 006 terkejut dan berkata, ada apa dengan orang ini? Betty kaget dan berteriak, Tuan Muda, hentikan itu. Jika mereka terus seperti ini, Chuck akan terluka parah. Dia memukul mundur 007 dan menendang 006 menjauh dari Chuck. 006 tidak bisa bereaksi dan memuntahkan darah akibat tendangan Betty. Chuck memanfaatkan kesempatan ini dan menusuk 006 dengan jarum anestesi yang dipegangnya. 006 merasakan sakit yang tajam di tangannya dan dia ngeri, tergagap, kamu. Namun, anestesi dengan cepat membuatnya kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Dia berbaring di tanah dan berjuang dengan menggerakkan tubuhnya seperti lintah tanpa kepala. Chuck memberinya tendangan lagi. Ah! Teriak 006. 006 menjerit kesakitan dan pingsan. Chuck telah menendang kepalanya dan tidak ada yang bisa menerima pukulan berat itu. Namun, secara bersamaan, 007 menemukan kesempatan untuk memanfaatkan Betty saat dia membantu Chuck. Dia bergegas dan menendang Betty pergi. Mata Betty sedingin es. Dia bangkit dari tanah dan bertarung seperti robot. Chuck berjalan ke pintu mobil dengan tangan gemetar. Yvette pasti sangat sedih jika dia mengetahui apa yang telah terjadi. Dia khawatir dia tidak tahan dan mungkin mengambil nyawanya sendiri. Bagaimanapun, Yvette telah mengatakan bahwa dia pasti akan memberikannya pertama kali kepada Chuck dan tidak ada pria yang akan menyentuhnya lagi. Namun, Yvette pasti akan menjadi gila pada hari ini. Chuck menjadi tenang. Dia tidak menyalahkan Yvette karena dia tidak bisa melawan. Chuck merasa kasihan padanya dan ingin menghiburnya. Sayang, tidak apa-apa, bujuknya. Chuck menghiburnya dengan tulus dan membuka pintu dengan tangannya yang gemetar. Setelah itu, rahannya jatuh. Itu karena pada pandangan pertama, orang yang dilihatnya bukanlah Yvette, tetapi wanita telanjang lainnya. Chuck terkejut. Bukankah ini ibu Yvette, Lisa? Chuck sangat terkejut sehingga dia membeku. Apakah Lisa sasarannya?
Tanpa sadar, Chuck sedang memandangi tubuh telanjang Lisa. Dia tidak bisa bereaksi. Kenapa kamu masih mencari? Gumam Lisa. Dia menyimpan sedikit kesadarannya dan membuka matanya yang lelah. Matanya merah dan pipinya dipenuhi air mata yang menyedihkan. Sebenarnya, Lisa sudah tidak sadarkan diri tetapi dia telah berjuang untuk bangun dan hal pertama yang dia lihat adalah Chuck yang menatapnya dengan tatapan kosong. Untuk sesaat, dia dibanjiri rasa malu yang tak ada habisnya. Dia sangat marah sehingga dia pingsan. Chuck buru-buru melepas mantelnya dan mengenakannya pada Lisa. Akhirnya Lisa memejamkan matanya. Kemudian, Chuck melihat Yvette, yang sudah tidak sadarkan diri, tetapi pakaiannya dalam kondisi baik. Setelah itu, Chuck menghela nafas lega dan dia membawa Yvette keluar dari mobil tetapi dia berjuang karena refleks. Ada air mata di sudut matanya dan Chuck merasa kasihan padanya. Dia mencium wajah Yvette dan menghibur, "Sayang, ini aku. Kamu bisa tidur sekarang." Yvette sepertinya mendengarnya dan membenamkan kepalanya di lengan Chuck. "Ah!" Jeritan terdengar di jalan. Betty telah menikam 007 sampai mati dan dia datang untuk bertanya, "Tuan muda, bagaimana saya harus menghadapi orang ini? Haruskah saya membunuhnya juga?" "Bunuh dia!" Chuck berkata tanpa ampun. Betty mengangguk dan dia pergi untuk menikam 006. Dia membuat suara tetapi tidak lagi bergerak. Betty kemudian mengeluarkan ponselnya dan menelepon, mengatakan, "Saya di pinggiran kota. Dapatkan seseorang untuk membersihkan tempat kejadian." Segera setelah itu, dia menutup telepon. Tempat ini perlu dibersihkan, jika tidak, akan ada masalah. Betty terkejut melihat Lisa di dalam mobil. Betty tidak bisa memastikan apakah Lisa telah dilanggar karena Lisa ditutupi mantel Chuck. Bagaimanapun, aman untuk mengatakan bahwa mereka semua diselamatkan. Segera, beberapa mobil menepi dan lebih dari selusin orang turun untuk membersihkan tempat kejadian secara profesional. "Tuan muda, ayo masuk ke mobil ini," kata Betty. Mobilnya berantakan setelah kecelakaan tapi masih bisa bergerak. Chuck masuk ke mobil dengan Yvette di tangannya. Di sisi lain, Betty membantu Lisa masuk ke dalam mobil. Setelah itu, Betty mengambil kemudi dan pergi. "Ayo kembali ke hotel," kata Chuck. Dia berpikir bahwa hotel adalah satu-satunya tempat di mana dia bisa melindungi Yvette karena ada banyak penjaga keamanan di sana. Rumahnya tidak akan aman lagi dan dia bertanya-tanya apakah dia harus menjual rumahnya. Setelah itu, dia harus membeli villa yang dijaga. Itu akan lebih aman. "Oke," jawab Betty dan pergi ke hotel. Chuck telah memegang Yvette di tangannya. Betty sudah memberi Yvette dan Lisa masing-masing suntikan barusan, jadi mereka harus segera bangun. Perlahan, mata Yvette bergerak. Dia membuka matanya yang indah dan melihat bahwa Chuck memeluknya. Dia lemah tapi dia tersentuh dan dipanggil, "Hubby." Chuck menciumnya. Itu terlalu berbahaya dan mereka hampir kehilangan nyawa. Yvette sangat emosional saat dia memeluk Chuck. Secara bersamaan, dia ingat ibunya, Lisa. Dia berbalik untuk menemukan bahwa Lisa mengenakan mantel Chuck dan Yvette terkejut dan berkata, Bu." Yvette mulai menitikkan air mata. Dari apa yang dia lihat, Lisa pasti telah dilanggar. Yvette merasa jantungnya berdarah. Dia tidak bisa melindungi ibunya. Sebenarnya, Lisa sudah bangun, tetapi rasa malu yang tak ada habisnya membuatnya menutup matanya. Dia ingin mengakhiri dirinya sendiri karena malu karena Chuck telah melihatnya dilecehkan oleh pria lain. Bab 360. Ini adalah situasi yang memalukan. Faktanya, Lisa tidak berani membuka matanya, dia benar-benar ingin bunuh diri. Secara teknis, dia tidak dilanggar secara fisik tetapi Chuck dan pria itu telah melihatnya telanjang, semuanya sama saja baginya. Lisa, yang sebelumnya sombong, benar-benar ingin mengakhiri dirinya saat itu juga. Sementara Yvette menangis, Lisa tidak bisa diganggu untuk melakukan hal lain. Karena dia masih merasa sedikit pusing, dia langsung tidur, bangun lebih cepat dari yang dia inginkan. Mobil segera tiba di hotel. Chuck adalah orang pertama yang meninggalkan mobil karena Yvette harus membantu ibunya mengenakan pakaian, dia menangis saat melakukannya. Dengan susah payah, Yvette berhasil membantu Lisa keluar dari mobil. Akhirnya, mereka berempat naik lift ke lantai paling atas. Ketika mereka tiba di lantai atas, Yvette tinggal di kamar bersama Lisa untuk merawatnya dengan lebih baik. Chuck tinggal di kamar di sebelah kamar mereka. Dia ingin dekat kalau Yvette membutuhkan bantuannya. Tentu saja, Betty masih menjaga Chuck dengan sangat ketat. Sementara itu, di ruangan lain, Damon mengutuk dengan marah, berapa banyak waktu yang mereka butuhkan untuk kembali? Sesuatu pasti telah terjadi pada mereka semua adalah sekelompok orang bodoh. Sama sekali tidak berguna. Kemarahan intens yang terpancar darinya memenuhi rumah dengan tidak nyaman. Yvette, pada kenyataannya, telah merawat ibunya pada waktu itu. Dia memanggil, Bu. Yvette kelelahan, tetapi bagaimana dia bisa tertidur sekarang? Lisa tidak sehat dan dia merasa tertekan. Lisa terbangun karena dorongan lembut Yvette. Ketika dia akhirnya menyipitkan matanya, Yvette mengeluarkan teriakan terkejut.
Bu, kamu sudah bangun? Seru Yvette. Lisa mengangguk mendengarnya. Yvette kemudian membantunya berdiri sedikit dan membiarkannya bersandar pada bingkai ranjang untuk kenyamanannya. Bu, kamu baik-baik saja? Tanya Yvette. Dia pikir yang terbaik adalah tidak mengungkit kejadian sebelumnya di depan ibunya. Jika Lisa ingat, dia akan hancur. Dia bahkan mungkin bunuh diri. Aku baik-baik saja, jawab Lisa sambil menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia bisa menghadapi apa yang baru saja terjadi? Tentunya, pilihan terbaik berikutnya untuk masuk sekarang adalah menghindari, berpura-pura seolah dia tidak ingat. Kalau tidak, dia benar-benar tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi dengan bola salju. Namun, Lisa sudah memiliki kebencian yang mendalam pada orang yang melakukan itu padanya, dia ingin mengukir pria itu seperti labu di Halloween. Yvette menghela napas lega ketika dia mendengar jawabannya. Lisa secara ajaib tidak ingat apa yang baru saja terjadi. Itu lebih baik seperti ini. Kalau tidak, Yvette tidak akan tahu bagaimana menghiburnya dari trauma itu. Yvette menyuruh Lisa memeluknya dan menenangkannya, Bu, istirahatlah, oke? Semuanya baik-baik saja. Lisa mengangguk dan harus berbaring sekali lagi. Yvette menyelipkannya dengan selimut. Bu, tolong istirahat. Aku akan mandi dulu, apa tidak apa-apa? Dia bertanya. Ya, baiklah, jawab Lisa. Yvette pergi ke kamar mandi kemudian. Dia merasa menjijikkan di mana-mana, menggosok dirinya sendiri dari ujung kepala sampai ujung kaki adalah suatu keharusan saat ini. Lisa menatap kosong ke langit-langit dan kemudian turun dari tempat tidur. Saat dia melakukannya, dia merasakan air mata mengalir di pipinya, merasa jijik pada dirinya sendiri lagi. Dia berjalan ke kamar mandi dan mandi selama berjam-jam, berjongkok di kamar mandi. Dia terus menangis. Ketika ayah Yvette meninggal, Lisa bahkan tidak meneteskan air mata. Tapi sekarang, pelanggaran semacam ini telah memukul harga diri Lisa, martabatnya telah hancur. Dia merasa seperti dia akan hancur setiap saat. Suara pancuran telah menyamarkan tangisan Lisa. Pada saat itu, dia hanyalah seorang wanita yang merawat lukanya sendiri. Pada saat itu, Chuck sudah tertidur. Dia telah menerima sejumlah pukulan di perut dan dadanya, itu sangat menyakitkan. Dia tidak berpikir dia bisa tertidur malam itu karena intensitas rasa sakitnya. Tapi selama Yvette baik-baik saja, Chuck akan rela menderita seperti ini 10 kali lipat. Jika Yvette mendapat bahaya, Chuck yakin dia tidak akan pernah bisa tertidur, selamanya. Sesaat kemudian, Chuck berpikir untuk bertanya kepada Betty tentang bagaimana keadaannya. Saya baik-baik saja, Tuan Muda. Anda harus istirahat lebih awal, jawab Betty. Memang benar bahwa Betty baik-baik saja. Dia telah dilatih untuk menangani situasi seperti itu. Bukan masalah besar baginya untuk menderita 1 atau 2 goresan kecil. Tepat ketika mereka berdua siap untuk tertidur, seseorang mengetuk pintu mereka. Chuck mengedipkan matanya dan mendengarkan dengan seksama suara-suara di luar. Kedengarannya seperti suara Frieda di luar sana. Meskipun Menir telah memperingatkannya untuk tidak mengganggunya, dia terus mengetuk dengan keras. Betty mengerutkan kening. Chuck melanjutkan untuk turun dari tempat tidurnya dan berjalan ke pintu. Melalui lubang intip, dia melihat Frieda berkeliaran di luar pintunya. Terima kasih sudah membantu, kata Frieda. Dia dan manajernya merasa lega. Karena ketika Menir mendengar tentang Frieda yang memeriksa keadaan selaput darahnya, dia menyadari bahwa itu tampaknya tidak disentuh sedikit pun. Jadi, sungguh mengherankan apa yang telah dilakukan Eren dengannya tadi malam. Chuck sedikit bingung. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Frieda masih perawan. Dia penasaran mengapa dia datang untuk berterima kasih padanya. Bisakah kamu keluar? Saya ingin mengucapkan terima kasih, kata Frieda, nadanya tulus. Jika bukan karena tuan muda ini, dia mungkin telah dimanfaatkan oleh orang lain. Itu adalah sesuatu yang dia lebih suka tidak pikirkan. Kebaikan tuan muda ini telah menyelamatkannya. Tentu saja, Chuck tidak mau repot-repot menghiburnya saat itu. Untungnya, Frieda tahu tidak nyaman bercakap-cakap lama dengannya di sana. Dia tidak membuka pintunya, membiarkan Frieda pergi setelah mengucapkan terima kasih. Apakah dia gila? Tanya Chuck, berbalik ke arah Betty. Saat Betty mendongak untuk menatap matanya, dia merasa canggung. Chuck juga merasa tidak nyaman. Betty, kamu harus segera istirahat, katanya. Baik, Tuan Muda. Anda juga, jawab Betty. Keesokan paginya, Chuck pergi untuk mengetuk pintu Yvette. Ketika Yvette membuka pintunya, wajahnya masih terlihat agak pucat. Itu karena anestesi yang tersisa di sistemnya dari sebelumnya. Melihat itu masih memberikan efek padanya, Chuck tidak bisa menahan hatinya untuk tidak tertekan. Dia mengulurkan tangan dan menyelipkan Yvette ke dalam pelukannya segera setelah dia melihatnya. Yvette tergerak. Hubi, aku punya sesuatu untuk memberitahumu, bisiknya. Silakan, Chuck memberi isyarat padanya untuk berbicara. Tidak peduli apa yang diminta Yvette untuk saat ini, Chuck akan menyediakannya. Tolong jangan beritahu ibuku tentang apa yang terjadi kemarin.
Dia tidak ingat, pintai Vete, khawatir Chuck akan secara tidak sengaja membocorkan kebenaran, menghancurkan ibunya. Chuck bingung, apakah dia salah dengar? Lisa tidak ingat? Itu tidak mungkin. Setelah Lisa terbangun dari keadaan pingsannya sehari sebelumnya, dia berteriak pada Chuck. Apakah dia benar-benar lupa? Tapi tentu saja, Chuck tidak akan menyebutkan masalah ini. Bagaimanapun, Lisa adalah ibu mertuanya. Chuck terkejut tadi malam. Melihatnya lebih lama dari 1 detik hanya bisa dikaitkan dengan keterkejutan. Jika dia tahu bahwa itu adalah Lisa, matanya tidak akan bertahan sedetik pun. Baiklah, aku mengerti. Kalian berdua harus istirahat hari ini, kata Chuck. Tidak peduli jika Lisa berbohong tentang melupakan kejadian itu jelas masalah yang tidak akan pernah bisa disebutkan lagi di masa depan. Terima kasih, Hubby. Sebaiknya kamu masuk ke kelas sekarang, atau kamu akan terlambat, Yvette mengomel. Dia peduli dengan studi Chuck. Aku ingin menemanimu. Aku tidak akan pergi hari ini, kata Chuck. Tidak, Hubby, kamu harus pergi ke sekolah, desak Yvette. Dia merasa tidak pantas bagi Chuck untuk tinggal di sini. Ibunya sendiri ada di kamarnya, dan dia tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu berduaan dengan Chuck tanpa gangguan, meskipun dia sangat menginginkannya. Mendengarkannya, Chuck hanya bisa setuju dan memperingatkan Yvette untuk tidak pergi. Dia hanya bersedia pergi ke sekolah dengan Betty setelah Yvette berjanji padanya bahwa dia tidak akan pergi. Yvette menghela nafas. Kemudian, dia menerima panggilan telepon dari pengawal Lisa. Yvette merasa sedikit lega. Dia meminta pengawal untuk istirahat dulu dan kemudian memintanya untuk membantu mencari tempat tinggal lain. Dia benar-benar tidak bisa tinggal di hotel ini lebih lama lagi. Lisa juga tidak akan setuju dengannya. Setelah menyelesaikan semuanya dengan pengawal, Yvette merasa lebih nyaman dan kembali ke kamarnya untuk merawat Lisa. Namun, Yvette tidak tahu bahwa Lisa begadang semalaman. Dia tidak bisa tidur. Dia merasakan kulit kepalanya tergelitik ketika dia mendengar suara Chuck barusan. Dia ingin pergi dari sini secepat mungkin. Di universitas. Aaron sedang berada di tempat parkir ketika dia melihat Frieda mengemudi. Dia tersenyum. Frieda telah berganti pakaian, kakinya yang panjang dipajang sangat menarik. Tatapannya tidak pernah goyah saat dia melihatnya membuatnya pergi. Sejujurnya, dia sangat kesal. Ketika dia baru saja akan tidur dengan Frieda, Patricia terus menelepon teleponnya dan akhirnya meneleponnya melalui video. Itu mengejutkan Aaron untuk sesaat, tetapi karena dia takut akan kemarahan Patricia jika dia mengabaikannya, dia menjawab panggilan di sebelah. Mereka telah berbicara setengah malam. Itu benar, Aaron tertidur di kamar lain. Ketika dia bangun, dia melakukannya dengan kaget. Sudah pukul 6 pagi. Dia kemudian pergi mencari Frieda. Menyadari bahwa dia masih punya waktu untuk bergaul dengan Frieda, dia mulai menanggalkan pakaian Frieda. Saat dia hampir selesai, Frieda mengeluarkan suara, bergerak sedikit seolah-olah dia sudah bangun. Jadi, dia buru-buru bersembunyi. Untungnya, Frieda saat itu hanya berbicara dalam tidurnya. Dia telah menakuti nyawanya. Ketakutan itu telah meredam keinginan Aaron. Ketakutan yang tiba-tiba akan cukup untuk menakuti pria manapun dari keinginan mereka. Dia menjadi marah saat itu, memutuskan untuk memotret saja foto telanjang Frieda dan pulang ke rumah pada pukul 6 pagi itu. Dengan foto telanjang Frieda sebagai pemerasan, dia yakin Frieda akan melakukan apapun yang dia inginkan. Jika tidak, dia akan menunjukkan telanjangnya kepada semua orang. Aaron tersenyum aneh. Dia mengeluarkan ponselnya dan mengagumi telanjang Frieda. Ada begitu banyak dari mereka, dia tertawa. Aaron melanjutkan untuk keluar dari mobilnya. Dia merasa bahwa ini adalah hari untuk memeras Frieda. Dia akan memiliki Frieda di mobilnya, atau mungkin di kamar mandi. Dimanapun itu, dia akan menikmatinya. Dia menuju Frieda kemudian, berlari ke arahnya dengan wajah penuh senyum. Wajahnya yang tampan berubah menjadi kegembiraan yang sesat. Share. Post a comment for Chuck Cannon, my billionaire mom, ibu miliarderku.